Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Desari kembali hadir di channel YouTube Radar Selatan. Kali ini Radar Selatan menghadirkan konten bincang santai Radar Selatan, yang dimana konten ini mengupas seputar isu-isu menarik di Kabupaten Bulukumba. Nah, kali ini tema bincang kita hari ini yakni realisasi vaksinasi bagi masyarakat rentan. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani reporter andalan Radar Selatan, Baso Marewat. Silakan. Baiklah, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Kita bersama kita telah hadir Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Ibu Haja Kasmarinda, bersama Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Masyarakat, Haja Wahida. Kita mulai tanya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya panggil Ibu atau panggil apa? Ibu. Iya. Jadi sesuai tema kita hari ini, Bu, yang soal realisasi vaksinasi bagi masyarakat rentan, bisa dijelaskan tidak, Ibu? Seperti apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan masyarakat rentan? Terima kasih Radar Selatan telah mengundang kami di sini. Sekalian mungkin juga untuk sosialisasi ya ke masyarakat kenapa vaksinasi COVID ini betul-betul menjadi menjadi kewajiban kita untuk mensukseskan semua, baik itu media maupun pemerintah. Karena kalau tidak dibantu media, ini kita sulit untuk mencapai sampai target yang diharapkan. Jadi pemahaman itu masyarakat umum. Kita membagi di dalam pelaksanaan vaksinasi itu masyarakat umum dan rentan. Rentan itu di dalamnya termasuk kelompok difabel. Nah, di situ masuk di dalamnya. Kemudian ibu hamil itu masuk di dalamnya sebagai kelompok yang rentan. Kemudian kita tidak masukkan lansia, karena lansia tidak masuk kelompok rentan, tapi kita membaginya di dalam pelaksanaan vaksinasi itu khusus karena sasarannya banyak. Jadi khusus untuk masyarakat umum kita itu ada dalamnya difabel, ibu hamil, dan untuk anak juga kita sebenarnya anak-anak juga masuk dalam kelompok rentan ya. Tapi kelompok anak ini kita buat kelompok khusus karena dia sasarannya menjadi sasaran tambahan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID ini. Kalau sejauh ini, Bu, secara umum memang sudah berapa capaian vaksinasi? Kita untuk semua capaian vaksinasi per 13 Maret kemarin minggu, 13 Maret 2021 itu dari sumber data KPCPN itu kita untuk dosis 1 capaian kita 80,26%, sekitar 278.322 jiwa untuk pencapaian dosis 1. Untuk pencapaian dosis 2 itu kita baru mencapai 45,58%, sekitar 164.976, dan dosis 3 kita baru mencapai 1,08%. Yang mungkin dosis 3 ini kita baru sementara sekarang melakukan di semua lapisan masyarakat. Kalau 80% ini bukan kemarin kalau tidak salah waktu kunjungan Polda ke Kabupaten Bulukumba, Pak Kapolda bilang semua kabupaten ditarget sampai 100% per Februari pada saat ini sudah memasuki Maret, sementara capaian vaksinasi baru 80%, khususnya saat vaksinasi pertama. Apakah ada kendala yang didapati terkait bagaimana mencapai target vaksinasi yang di tingkat kabupaten itu, yang seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolda sebelumnya? Terima kasih. Pertanyaan ini memang mungkin hampir semua kabupaten kita rasakan ini, bahwa untuk mencapai 100% target sasaran vaksinasi dari 346.769 di Kabupaten Bulukumba ini, upaya-upayanya semua sudah maksimal dilaksanakan.
baik itu tingkat desa, tingkat kelurahan, petugas kesehatan. Cuma memang pertama adalah memang ada kelompok masyarakat yang memang tidak mau. Itu perlu bantuan tokoh masyarakat, perlu bantuan media informasi yang menyatakan bahwa vaksinasi ini aman, penting untuk melindungi kita semua, untuk mencapai herd immunity. Itu banyak memang penolakan. Kalau saya wawancarai beberapa puskesmas, beberapa kepala puskesmas dan kepala desa, memang ada, dan desa sudah menyatakan saya bikinkan pernyataan bahwa memang Anda menolak itu. Terus yang kedua, kita masyarakat kita itu banyak yang merantau, sementara di perhitungan itu masuk semua di dalam perhitungan. Jadi sekarang upaya door to door itu mencari sasaran yang belum divaksin dosis pertama itu telah dilakukan oleh petugas kami di puskesmas. Dan untuk meyakinkan itu, saya minta bahwa setiap desa yang sudah menyatakan bahwa semua masyarakat saya sudah tervaksin, buatkan daftar dan ditandatangani oleh kepala desa bahwa ini semua, ini jumlah penduduk saya di desa ini. Ini yang sudah divaksinasi, ini yang tidak bisa divaksin, ada komorbid misalnya yang tidak bisa divaksin. Kemudian ini yang sudah mati, ini yang keluar penduduk, ini yang menolak. Cukup kan? Jadi datanya lengkap semua Ibu. Jadi kita minta Pak Desa, kalau itu memang misalnya ada komplain lah Pak Desa mau laksanain sudah 100%. Kalau ternyata yang masuk di situ belum 100%, itu kita minta seperti itu di Pak Desa. Dan ada beberapa desa yang bisa, ada yang belum bisa. Mungkin memang masih belum masyarakatnya memang yang belum ada yang belum tervaksin. Kita sebenarnya butuh untuk wilayah kota memang kita butuh sekali itu penggerakan masyarakat yang mungkin melalui media informasi, karena beda pemahaman di masyarakat desa dan masyarakat kota. Di perkotaan. Itu mungkin. Tadi Bu, kembali lagi soal realisasi vaksinasi, tapi khususnya di masyarakat rentan Bu. Bagaimana capaian vaksinasi di khusus masyarakat rentan, khususnya misalnya masyarakat yang berada seperti yang kita bilang di daerah-daerah pelosok. Sejauh ini daerah mana Bu yang paling sulit untuk diakses vaksinasi Bu? Kalau di Kabupaten Bulukumba? Khusus untuk Kabupaten Bulukumba. Siapa? Mungkin Ibu Haji silakan. lebih rinci. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kalau terkait daerah yang sulit dijangkau, kalau menurut saya alhamdulillah selama ini tidak ada, karena kita kan sudah terintegrasi dengan Kesatuan TNI dan Polri. Kita sudah berinteraksi bersama, jadi ketika misalnya ada sasaran yang sudah dijangkau itu kami tidak ada masalah, kami bisa berkoordinasi. Misalnya kayak Liukam itu langsung Pak Dandi kan langsung turun melakukan vaksinasi di sana kan. Di Kodim dan di Polri itu kan mereka ada tim vaksinator juga. Di samping mereka yang melakukan kunjungan ke sana, kami berkoordinasi dengan petugas kami juga yang ada di sana. Jadi kalau terkait itu saya rasa tidak ada masalah. Bahkan kemarin Kesatuan Polri juga kemarin menyisir daerah Borong Papua, yang daerah yang jauh-jauh. Jadi kalau terkait itu alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada kendala. Yang kendala sebenarnya saat ini kita kan yang tadi disampaikan Kapolda kemarin datang melakukan pencanangan untuk imunisasi anak. Nah pada saat ini realisasi untuk vaksinasi anak itu yang masih rendah, karena masih banyaknya orang tua yang belum bersedia memberikan surat pernyataan bahwa anaknya belum mau, artinya anaknya belum mau divaksin. Jadi dari beberapa persentase capaian di Kabupaten Bulukumba, terutama di puskesmas, memang sasaran anak itu masih rendah, sasaran usia 6 sampai 11 tahun ini. Jadi ketika misalnya sasaran anak di situ 100 orang, yang mau baru 30%, itu yang terbanyak. Jadi mungkin ini masih PR kita. Mungkin kita ada nanti ke depannya ada rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, bagaimana upaya kita supaya anak-anak kita ini, anak sekolah ini mau divaksin, karena persentasenya betul-betul masih sangat rendah, 40,9%. Kalau anak berapa? 40,9%. Baru 40%. Iya. Dan dosis keduanya pun ini baru berapa persen. Jadi kalau misalnya anak-anak di
Kabupaten Bulukumba kita bisa capai 80%, insya Allah persentase kabupaten juga pastinya akan meningkat di bulan hari tinggal ini. Iya. Tadi sempat disinggung soal herd immunity. Kalau anjurannya sendiri, Bu, sebenarnya berapa capaian vaksinasi baru bisa mencapai herd immunity kekebalan kelompok itu? Dan patokannya dia apakah vaksinasi pertama, kedua, atau ketiga? Sebenarnya herd immunity itu capaian imunisasi yang tinggi dan merata. Itu herd immunity. Kalau misalnya di wilayah Caile tinggi tapi tidak merata semua desa dan kelurahan, itu akan terjadi herd immunity. Itu kalau herd immunity, jadi cakupan tinggi dan merata semua Kabupaten Bulukumba. Jangan hanya misalnya wilayah Caile saja, kemudian ada desa lain, jadi harus tinggi dan merata. Makanya memang Bapak Bupati selalu setiap rapat koordinasi mengundang desa dan kelurahan itu harus merata capaiannya. Itu terbentuk herd immunity. Walaupun misalnya 70% skop kabupaten tapi ada desa yang baru 20%, itu tidak herd immunity. Herd immunity itu kan capaian tinggi dan merata. Iya, kalau WHO kemarin memang 70% itu sudah herd immunity. Itu vaksinasi lengkap. Ya, vaksinasi lengkap dosis 1, 2 dan sekarang booster. Mengapa harus lengkap? Sebenarnya ketika satu dosis itu belum terbentuk titer antibody, ya. Sama halnya kalau kita membangun rumah baru fondasinya. Iya, kalau lengkap antara dosis 1, 2 kemudian ditambah lagi booster untuk meningkatkan titer antibody, itu kan bisa maksimal perlindungan untuk mencegah penyakit COVID ini. Seperti itu. Satu mungkin lagi soal ini, kan ada beberapa masyarakat yang belum mengantongi NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, bagaimana apa upaya dinas kesehatan untuk bagaimana masyarakat ini bisa mengantongi NIK? Silakan. Iya. Jadi untuk permasalahan ini sudah permasalahan lama Pak ya. Iya. Dan khusus untuk terkait dengan COVID, itu bagaimana masyarakat punya NIK. Jadi ketika ada masyarakat yang datang dengan tidak punya NIK, datang mau divaksin tidak punya NIK, puskesmas itu akan mengupload di grup khusus untuk pikir bahwa ini ada sasaran kalian mau vaksin tidak punya NIK. Di grup itu ada petugas Dukcapil yang akan memfasilitasi. Kalau memang NIK-nya tidak aktif, itu minta diaktifkan secara langsung. Kalau belum punya NIK, diharapkan ada yang mengantar untuk ke Dukcapil memiliki NIK fasilitasi seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa sebenarnya tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak punya identitas. Iya, betul. Karena bukan cuma persoalan COVID, persoalan lain juga akan berdampak kalau tidak punya identitas. Itu mungkin Pak. Menarik pikir kawan. So dari hasil diskusi dengan narasumber, ternyata persoalan di lapangan yang terjadi ya memang persoalan kesadaran masyarakat. Soal vaksinasi, memang misalnya masih ada masyarakat yang tidak tervaksin, kan segala upaya sudah dilakukan oleh dinas kesehatan, pemerintah, termasuk menjangkau tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau sudah dilakukan. Tapi masih ada masyarakat yang ternyata takut untuk divaksin. Dan persoalannya tentu karena tidak maksimalnya mungkin sosialisasi. Kalau di dinas kesehatan sendiri Bu, bagaimana upaya sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat ini agar tidak takut vaksin? Yang mau jawab saya? Saya dulu. Boleh. Saya kira untuk dinas kesehatan sebenarnya di tiap puskesmas ada namanya upaya promosi kesehatan. Jadi upaya promosi kesehatan itu kita memberikan edukasi apa manfaat vaksin, kenapa mesti orang harus divaksin, apa efek samping yang mungkin terjadi. Jadi itu mungkin sudah dilakukan oleh petugas, ada 2 petugas kami ada berkolaborasi antara promosi kesehatan dengan Korim Puskesmas. Jadi ada beberapa brosur itu sudah dibagi-bagikan. Tapi menurut kami Pak, dinas kesehatan itu tidak bisa menjangkau sampai ke ke sudut-sudut desa dan dusun kalau tidak dibantu oleh dinas misalnya dinas pemberdayaan masyarakat desa yang mungkin lebih proaktif, di mana di sana juga ada diminta alokasi dana untuk penanggulangan COVID. Itu juga bisa diadakan untuk misalnya untuk melakukan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat.
Jadi sebenarnya karena ini adalah pandemi, itu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menanggulanginya. Tidak bisa dinas kesehatan bisa berdiri kalau harus dia sendiri yang harus memberikan semua. Sebenarnya kami berharap sekali dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa, karena dia sendiri minta berapakah persen yang bisa dianggarkan dari dana desa untuk memberikan sosialisasi, edukasi, berkolaborasilah dengan petugas kami di bawah. Kalau perlu dibantu untuk jadi memfasilitasi, minta mereka memfasilitasi kenapa mesti harus divaksin, apa manfaatnya. Karena vaksin ini bukan sesuatu hal yang baru, Pak. Untuk anak-anak itu mulai dari bayi, anak-anak sudah divaksin, sudah terbiasa. Dan harus kita tahu bahwa vaksinasi merupakan suatu upaya efektif memang yang dirancang oleh pemerintah. Di semua negara sudah diakui bahwa paling efektif untuk menanggulangi satu penyakit. Dulu ada cacar, itu sudah habis karena vaksinasi yang bisa menelan. Ini kenapa vaksin? Karena dia penularannya cepat dan bisa menyebabkan kematian. Itu mungkin yang harus kita waspadai. Mungkin tidak kurang dimengerti oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah terlalu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap berita hoax. Betul, hoax. Itu yang bikin sulit melawan. Mesti ada media itu informasi. tantangan. Iya, tantangannya media informasi. Bantu kami itu melawan hoax. Siap. Sementara ada tambahan sedikit. Kalau terkait masyarakat ya, memang masyarakat kita itu beraneka ragam. Memang ada masyarakat yang betul-betul proaktif mencari ketika misalnya dosis pertamanya selesai, mereka mencari dosis kedua ya. Memang masyarakat itu tadi ya berbeda-beda. Yang sebenarnya titik saat ini kita di Kabupaten Bulukumba itu betul-betul kita masuk pada tahapan orang yang tidak mau divaksin ya. Jadi saya menganggap yang 80% ini kan mereka memang yang betul-betul dengan senang hati dengan ini mencari pentingnya itu vaksinasi dengan ya seperti itu. Jadi masyarakat jadi tidak bisa dipungkiri memang ada masyarakat yang tidak mau ya, itu sebenarnya peran serta lintas sektor di dalamnya ya, karena kami kan tenaga nakes itu hanya melakukan artinya memberikan pelayanan, tapi yang membantu kami kan itu tentunya diharapkan dari masyarakat desa, dari OPD yang terkait seperti yang dijelaskan tadi Bu Kabir, dari PMD, kemudian mungkin dari dinas sosial atau apa ya, itu mungkin kami butuh dukungan seperti itu ya, agar masyarakat yang tersisa nih yang 20% ini yang belum melakukan vaksinasi mungkin diharapkan betul-betul datang untuk melakukan vaksinasi ya. Karena memang vaksinasi ini betul-betul cost efektif untuk menghindari penyakit COVID. Iya. Terakhir mungkin enggak? Butuh bantuan juga mungkin. Iya. Itu sudah pasti. Bisa. Kita bantu. Terlepas tadi dari soal sosialisasi dan lain-lain. Terakhir sekali nih, mungkin pertanyaan paling terakhir Pak. Berapa sebenarnya anggaran yang disiapkan Pemda untuk mensukseskan vaksinasi khususnya di tahun 2020? Soal kalau mungkin bisa disampaikan, kalau tidak ya. Ini pertanyaan sensitif. Kalau untuk tahun ini ya Bu Kabir, kami baru mengusulkan rencana kegiatan ini anggaran ya, kami baru mengusulkan karena memang kita kemarin untuk anggaran di tahun ini kami belum ada, kami baru mengusulkan. Kalau tahun sebelumnya lah. Tahun sebelumnya alhamdulillah kita ada dana refocusing ya, jadi kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID itu kita memiliki sumber anggaran itu dari anggaran refocusing. Ya, dan alhamdulillah itu sudah terdistribusi ke puskesmas, ke dinas kesehatan dan dinas yang terkait. Jadi tahun lalu itu kita tidak ada masalah karena memang ada porsi untuk refocusing. Kalau tahun ini kita baru mengusulkan ke TAPD. Jadi ada nanti usulan untuk kerjasama dengan media apa? Karena sebenarnya kan kita mengusulkan itu berdasarkan juknis yang ada. Jadi TAPD yang menentukan, ada tim review yang mereview kan inspektorat. Jadi kami yang mengusulkan anggaran. Oke, cukup mungkin. Apakah mungkin ada terakhir mau disampaikan ke masyarakat Bu, ke pemirsa Radar Selatan sebelum kita akhiri acaranya? Atau gimana cukup? Untuk masyarakat, untuk masyarakat ya? Iya. Harapan saya untuk masyarakat untuk vaksinasi COVID ini supaya pandemi ini cepat berlalu.
tolong masyarakat yang belum divaksin untuk dosis pertama datang ke fasilitas pelayanan, karena kita tidak bisa mendetek lagi siapa itu yang belum vaksin. Datanglah ke fasilitas pelayanan dengan mohon kerjasamanya untuk mendatangi fasilitas pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi dosis pertama, supaya kemudian selanjutnya yang belum dosis kedua juga melaporkan diri untuk pelaksanaan, kemudian yang dosis ketiga untuk datang ke fasilitas pelayanan dengan kesadaran masing-masing untuk melengkapi vaksinasinya, karena vaksinasi ini kita berharap selesai di tahun ini. Semua sampai vaksinasi dosis ketiga bisa berharap selesai di tahun ini, dan vaksinasi mudah-mudahan dengan selesai itu pandemi juga berakhir, keadaan menjadi normal, dan harga juga semakin bagus. Mudah-mudahan minyak juga sudah bisa kehidupan kembali normal lagi. Dan kita semua bisa menikmati. Jangan menunggu masuk rumah sakit. Betul. Masuk rumah sakit itu satu pasien bisa sampai 100 juta kalau dia COVID. Dibanding dengan temperature hanya 100.000. Oke, cukup mungkin, Tuan? Ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa bincang santai kita hari ini Radar Selatan bekerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. Jadi terima kasih Bu atas kehadirannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Lain kesempatan kita bisa kembali ngobrol santai seperti ini Bu dengan tema berikutnya. Saya mungkin akan balik ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Wawan, bahwa itulah diskusi kita dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, dan semoga dari diskusi ini diharapkan para pemirsa Radar Selatan khususnya bisa mengerti apa pentingnya vaksinasi dan tentunya tidak takut lagi untuk divaksin seperti harapan kita semua. Karena ternyata persoalan vaksinasi hari ini, terhambatnya vaksinasi karena soal kesadaran masyarakat yang takut untuk divaksin. Makanya ini sebagai upaya kita juga di media untuk menyadarkan masyarakat bahwasannya vaksinasi itu hal yang aman, sudah dijamin aman dan tidak akan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi masyarakat. Karena tidak mungkin pemerintah mencelakai masyarakatnya. Kira-kira kata kuncinya seperti itu. Terima kasih dari saya Basma Dewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.